Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delan Gita Putri dengan NIM 201410136. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Dharma Palembang, Prodi Sistem Informasi kelas 4B. Di video ini saya akan membahas dan mempraktikkan tentang yang pertama yaitu manipulasi array di PHP, yaitu nanti saya akan mengkonversi array bulan menjadi string, kemudian penggunaan if di PHP, yang ketiga penggunaan switch di PHP. Langsung saja kita masuk ke materi. Ada dua jenis manipulasi array di PHP, yaitu yang pertama manipulasi array ke string, yang kedua manipulasi string ke array. Di dalam konsep manipulasi array ke string, input adalah menjadikan nilai array menjadi string. Selanjutnya, contoh format string ada dua macam, yaitu string yang menggunakan koma, kemudian string yang menggunakan titik koma. Langsung saja, di sini ada latihan program untuk mengkonversi array bulan menjadi string. Nanti akan saya save sebagai latihan 4 di PHP. Ada dua cara untuk menjalankan PHP, yang pertama melalui server, yang kedua melalui Visual Studio Code. Dan ini adalah contoh kode untuk membuat manipulasi array. Sebelum itu kita harus mengaktifkan exam terlebih dahulu. Kita aktifkan yang Apache, kemudian kita start, kemudian kita buka Notepad. Ini adalah kode untuk memanipulasi array ke string. Kita save di bagian local disk, yaitu C, kemudian di exam, di htdoc. Kemudian ini adalah folder yang sudah saya buat seperti di video sebelumnya, yaitu pemrograman. Saya save sebagai latihan 4. Titik PHP, kemudian jenisnya kita coba menjadi all, kemudian kita save. Selanjutnya kita buka browser, kita ketikkan localhost, pemrograman, kemudian ini adalah yang sudah berhasil kita buat, latihan 4. Ini adalah hasil output dari latihan 4. Array bulan menjadi string. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penggunaan if di PHP. Sebelum itu kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Jika menggunakan Visual Studio Code, kita ketikkan dulu kodenya di sini. Setelah itu kita save di bagian local disk, kemudian di exam, di htdoc, kemudian di pemrograman. Di sini saya save sebagai latihan 4 Visual Studio Code, kemudian kita save. Kemudian kita jalankan di browser. Open in browser. Ini adalah hasil sedikit perubahan. Selanjutnya kita masuk ke materi 2, yaitu penggunaan if di PHP. Fungsi if digunakan untuk membuat berbagai ekspresi yang menghasilkan nilai perbandingan. Ini adalah contoh kode untuk penggunaan if di PHP. Selanjutnya saya akan membuat program PHP untuk menentukan sebuah nilai kelipatan 3. Dan saya akan save pada latihan 5. Di sini saya akan menjalankan melalui server terlebih dahulu. Ini adalah kode untuk latihan 5, penggunaan if tadi. Kemudian kita save. Sini saya save as di local disk, exam, kemudian di htdoc, di pemrograman. Saya save sebagai latihan 5.php. Kemudian kita ubah jenisnya alpha.
Kemudian kita save, kita jalankan di browser. Kita ketikkan lagi localhost. Kemudian buka latihan 5. Ini adalah hasil output dari notepad tadi, yaitu latihan 5. Kemudian kita jalankan melalui server, melalui Visual Studio Code. Ini adalah contoh script untuk membuat latihan 5. Kemudian kita save as ke bagian local disk, di exam, di htdoc, pemrograman, saya save sebagai latihan 5 Visual Studio Code. Kita jalankan di browser. Kemudian kita lanjut ke latihan 6, yaitu sebuah minimarket menyediakan fasilitas belanja online, dan untuk bulan ini toko tersebut memberikan diskon. Buatlah program dan di-save pada latihan 6. Kita akan membuatnya melalui server terlebih dahulu. Ini adalah kode untuk membuat latihan 6 tadi. Nama barang itu di sini saya kasih nama Yakult, harga 40.000, jumlah beli 4, diskon jika member, ya, diskon 10.000 ditambah 0,05. Kemudian kita save. Di sini saya save as di local disk, exam, htdoc, ke pemrograman. Saya save sebagai latihan 6.php. Kemudian kita ubah menjadi all file. Kemudian kita jalankan lagi di browser. Kita ketikkan lagi. Kita buka latihan 6. Berhasil, sudah membuat latihan 6, yaitu nama barang Yakult, harga 40.000. Jumlah beli yaitu 4. Total beli 160.000. Dan total bayarnya dan diskon 10.000. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penggunaan switch di PHP. Ini adalah contoh kode penggunaan switch di PHP. Kita jalankan melalui server. Ini adalah contoh dari latihan 7. Di sini saya akan membuat programnya, yaitu kita save di local disk, kemudian kita exam di htdoc, pemrograman. Kita ubah menjadi Alphas, kemudian kita jalankan lagi di browser. Ini adalah output dari latihan 7 tadi. Jadi yang harus dibayar adalah 18.000. Kemudian kita jalankan melalui server pada latihan 6. Kemudian saya save.
Kita jalankan lagi di browser. Ini adalah hasil dari Visual Studio Code pada latihan 6, kemudian pada latihan 7, kita save lagi, kemudian bagian lokalis, exam, attendok ke pemrograman, saya save sebagai setelah itu kita jalankan lagi di browser. Ini adalah hasil output dari latihan 7 yang dijalankan melalui Visual Studio Code. Baiklah, itu saja yang dapat saya praktikkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.